sebagai bentuk protes. Eksekutif berhasil mengendalikan pimpinan DPRD. Ini menarik ini. Kalimat ini menarik. Eksekutif berhasil mengendalikan pimpinan DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, kita hari ini akan musik salah satu berita yang menarik menurut saya dari Cakrawarta itu ya. Tulisan dari Cakrawarta, apa ini artikel atau berita, kalau kita baca pemirsa. Kita baca pemirsa. DPRD Jatim lemah syahwat berhadapan dengan eksekutif. Ini judulnya, ini menarik judulnya. Betapa mandulnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Oh, ini kayaknya aneh nih, bukan berita tapi semacam artikel ini. Betapa mandulnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur DPRD Jatim saat ini ketika berhadapan dengan pihak eksekutif. Ya, ini adalah presiden buruk dan jeleknya tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh Pemprov Jawa Timur, terutama dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan anggaran yang luar biasa menunjukkan komunikasi politik dan politik anggaran yang tidak baik. Jauh dari istilah good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Selama ini pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu tepat waktu mengesahkan dan menetapkan APBD di tanggal 10 November sebagai tonggak bersejarah dengan semangat Hari Pahlawan. Namun sayang dalam 2 tahun terakhir hal tersebut terabaikan. Alih-alih tepat waktu, pengesahan proses pengajuan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas dan telepon anggaran sementara KUAPBAS saja sudah menyalahi aturan. Seharusnya dokumen dimaksud sudah diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Juli 2021 kepada DPRD. Yang terjadi di Jawa Timur justru baru diserahkan pada 5 Oktober 2021. Polemik yang memunculkan kegaduhan di DPRD Jawa Timur saat pembahasan APBD 2021 karena keterlambatan yang disebabkan oleh pihak eksekutif memaksa DPRD untuk kejar tayang dan kebut-kebutan pembahasan selama 8 hari dan diwarnai dengan aksi protes dari beberapa anggota DPRD mewakili beberapa fraksi mulai dari wakil Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PBB dan yang lain-lain. Sebagai bentuk protes, eksekutif berhasil mengendalikan pimpinan DPRD. Ini menarik ini. Kalimat ini menarik. Eksekutif berhasil mengendalikan pimpinan DPRD, bahkan hak dan wewenang keseluruhan anggota DPRD dalam fungsi kontrol dan budgetingnya. Ini pembiaran dan kesalahan fatal pertama. Kesalahan dan presiden buruk kedua adalah tahapan pembahasan rancangan APBD 2022 di mana dokumen KUAPBAS diserahkan ke kantor DPRD pada tanggal 8 November 2021. Dokumen KUAPBAS yang biasanya setiap anggota DPRD memperoleh 1 salinan, kali ini hanya diserahkan 1 dokumen di masing-masing fraksi. Hard copy terbatas, soft copy juga tak kunjung diberikan. Dokumen ini jadi pertanyaan besar dan menjadi dokumen langka bagi anggota DPRD Jatim untuk dibaca dan dicermati secara seksama dan teliti. Kamis 25 November 2021 diagendakan rapat Badan Musyawarah BAMUS yang salah satu agenda pentingnya adalah jadwal pembahasan KUAPBAS RAPBD 2022. Rapat dihadiri oleh tim anggota APBD mulai dari pelaksana harian sekretariat daerah provinsi, kepala badan pengelolaan BPKD dan tim khusus TAPD dan lain-lain. Rapat tersebut pimpinan langsung oleh Ketua DPRD Kusnadi dan Wakil Ketua Sahat Tua P. Simanjuntak dan Anwar Sadat. Presentasi dari APD yang disampaikan oleh PLH Sekda terlihat sangat tidak masuk akal dan terkesan memaksakan kehendak dengan mengajukan pengesahan APBD 2022 pada 30 November 2021. Menurut kami ini usulan terkonyol sepanjang sejarah perjalanan pemerintahan di Pemprov Jawa Timur. Ini tanggal berapa diserahkan pembahasan BAMUSnya?
tanggal 25, tanggal 30 minta disahkan 5 hari. menarik. Dan lain sebagainya ke bawah. Dan lain sebagainya banyak sekali. Ini ditulisan di Cakrawarta ya. Ini semacam artikel atau perkesah dari yang terakhir. Yang menulis ini adalah Matur Husairi. Ternyata ini tulisnya Bang Matur Husairi. Oke pemirsa, kita usik. Ini menarik. Jawa Timur, Pemprov Jawa Tim, relasinya dengan DPRD Jawa Timur dari berbagai tahapan ya selama 3 bulan terakhir ini memang sangat luar biasa dinamisnya, tapi pada endingnya enjoy saja gitu. Tapi bahasa tadi itu sempat ada dalam pikiran saya, eksekutif bisa mengendalikan pimpinan DPRD bahkan seluruh anggota dewan. Ini kalimatnya. Eksekutif bisa mengendalikan pimpinan DPRD bahkan seluruh anggota dewan. Ini menariknya pemirsa. Pembahasan waktu PAPBD sempat mendapat protes baik dari banyak anggota fraksi dan juga komisi. Sempat ada juga yang saya ingat itu beberapa fraksi yang tidak bisa melaporkan hasil pembahasannya, bahkan belum pernah memanggil mitra kerjanya. Komisi C yang saya ingat itu tidak membuat laporan dan lain sebagainya. Tapi itu pun pada akhirnya itu disahkan juga dengan berbagai dinamika yang terjadi. Hari ini ada informasi baru pada Kamis kemarin, tanggal 25 kemarin sudah dibahas di Bamus terkait dengan KUA PPAS dan minta tanggal 30 November ini disahkan 5 hari. Ini menarik pemirsa. Di situ juga ada sisipan informasi yang sangat penting untuk kita cermati. Pemirsa, dokumen KUA PPAS, dokumen yang ingin dibahas itu justru setiap anggota tidak mendapatkannya, hanya diserahkan kepada fraksi, dan seluruh anggota dewan tidak mendapatkan dokumen itu. Pemirsa, biar publik juga tahu, biar masyarakat juga paham bahwa sebetulnya secara prinsip, secara sederhananya, pembahasan APBD itu adalah hak dari Pemprov dan juga DPRD Jawa Timur. Tapi kalau bisa diukur gitu ya, kalau kita mau menimbang-nimbang, karena hak budgeting itu ada di dewan, sebetulnya ini 60% ada di dewan sebetulnya. Meskipun itu setara sebetulnya, karena APBD ini tidak bisa sah ketika tidak dibahas bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif, antara gubernur dengan dewan. Akan tetapi hak budgeting itu sebetulnya melekat di DPRD, di dewan. Gitu ya. Maka menurut saya kalau ditimbang-timbang gitu ya, haknya itu sebetulnya lebih banyak ada di dewan. Tapi kenyataannya yang terjadi, yang dialami oleh anggota dewan Matur Husairi ini justru banyak mengendalikan itu adalah eksekutif. Bahkan ada indikasi itu dari narasi tadi yang dikembangkan, pimpinan dewan itu sudah dikendalikan oleh eksekutif, sehingga anggota-anggota dewan dalam keseluruhannya dalam pengesahan ini mungkin itu bisa diartikan tidak harus mengikuti irama yang dimainkan oleh pimpinan dewan. Ini menariknya. Tanggal 25 mulai dibahas, Bamusnya tanggal 30 minta disahkan 5 hari. Mau membahas sekian triliun APBD. Entah berapa kalau kekuatan di rencana anggaran tahun 2022 ini. Kalau kemarin itu angkanya sudah sampai ke 30 triliunan ya kemarin itu. Entah kalau yang sekarang itu berapa, apakah di bawah 30 triliun atau tidak. Duit itu yang ingin dibahas selama 5 hari dan selesai dan mau disahkan. Ini menarik. Ini mungkin eksekutif dalam konteks ini yang dikepalai oleh PLH lagi-lagi ya, yang dikepalai oleh PLH
Sekda Pro Bapak Heru. Ini mungkin ya, karena memang kapasitas dari Pak Heru dan Pak Sekda ini sangat luar biasa, Dewan Jatim tidak ada duanya, menganggap semua anggota dewan itu mempunyai kapasitas yang sama, mempunyai kemampuan yang sama dalam mencermati, meneliti, melihat, memperhatikan hal-hal yang penting untuk dimasukkan ke dalam APBD atau hal-hal yang tidak penting untuk tidak dimasukkan di APBD 2022. Hanya waktu 5 hari minta untuk disahkan. Itu pun dokumen yang sebetulnya yang harus mendukung terhadap apa yang dibahas itu tidak tersedia pada setiap anggota dewan. Itu hanya disediakan kepada fraksi, kalau tidak salah kutip saya tadi. Pemirsa, ini menarik di Jawa Timur. Ternyata ini sesuatu yang lucu, tapi tidak banyak orang yang ketawa. Jadi semakin lucu. Lucunya lagi, anehnya lagi, kalau ini justru dewan yang punya hak budgeting, yang punya hak kontrol, yang punya hak pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan Jawa Timur dan macamnya, ini justru menjadi lebih lucu lagi ketika ini bisa terlaksana sekilat ini. Atau jangan-jangan memang seluruh anggota DPRD Jawa Timur itu mempunyai kapasitas setara dengan Bapak Heru yang tidak ada duanya di Jawa Timur ini. Setara, bisa mencermati secara cepat, bisa memahami secara cepat seluruh persoalan-persoalan yang penting dan menjadi prioritas kegiatan, menjadi prioritas program dan kegiatan di tahun 2022 atau yang tidak selama 5 hari. Itu pun dalam konteks ini dalam tulisan tadi itu masih banyak anggota dewan yang justru masih belum memegang dokumen KUAPS-nya, yang itu sebetulnya dalam aturan adalah menjadi pedoman untuk bagaimana membahas dan mengesahkan, menyusun APBD 2022. Itu adalah sebuah pedoman. Ini belum dipegang, sudah minta dalam jangka waktu 5 hari disahkan. Pikirkan saja, simpulkan saja pemirsa. Ini sebetulnya sebuah tontonan publik. Ini sebetulnya harus diketahui banyak orang, banyak para aktivis, juga para pemerhati. Ini penting untuk dipahami, penting untuk dimengerti bahwa hal tersebut mungkin tidak hanya terjadi pada tahun 2021 ini. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah tidak lebih jauh sama gitu persoalannya dan keadaannya. KUAPS rancangan APBD-nya diserahkan dan dimasukkan waktu dengan mepet-mepet. Anggota dewan diberikan waktu segitu mepetnya, sehingga kalau orang normal bisa dikatakan mustahil tidak akan mampu untuk bisa mencermati, bahkan membuka pun tidak akan apalagi mau memahami secara detail satu persatu persoalan-persoalan yang akan menjadi prioritas kegiatan oleh Pemprov Jatim selama 5 hari dari sekian kewenangan yang ada. Ini bisa dikatakan mustahil untuk bisa memahami secara kafah gitu ya. Apalagi dokumen KUAPS yang harus menjadi pedoman untuk bagaimana menyusun, membahas rancangan APBD itu justru masih belum dipegang. Ada pertanyaan yang sangat penting untuk yang sangat melukai logika gitu ya. Ada logika yang sangat tidak normal ketika semua anggota dewan mampu untuk memahami semua itu dalam waktu singkat. Karena kalau bicara APBD, bicara rancangan APBD itu untuk bagaimana menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan, bagaimana menyesuaikan dengan visi misi Pak Ibu Gubernur, bagaimana semua itu disesuaikan dan diteliti masing-masing dalam waktu sesingkat itu, bisa dikatakan mustahil untuk mengerti. Terkecuali memang hanya sekedar lagu setuju yang mau dimainkan oleh anggota dewan. Tapi yang lebih menarik ini,
eksekutif sudah bisa mengendalikan pimpinan dewan. Nah, ini menarik. Kalau bicara masalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, itu sangat berbeda dengan perusahaan atau perseroan. Kalau perseroan itu adalah ketua dan pimpinannya adalah mempunyai kewenangan untuk mengatur, dan yang bawahnya karyawannya harus dan mempunyai kebiasaan untuk tidak mengatakan apa-apa dan hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah dari ketuanya, dari direkturnya. Tapi kalau dewan, antara pimpinan dewan dengan anggota dewan, kalau bicara, hak mengoreksi, itu tidak bisa dibuang oleh setiap anggota dewan. Pimpinan dewan itu tidak bisa memaksa, tidak bisa mengatur, dan tidak bisa untuk memerintah sesuai dengan keinginan dari ketua dewan atau pimpinan dewan. Karena anggota dewan itu mewakili, merepresentasikan rakyat yang diwakilinya. Jadi sifat dari pimpinan dan anggota dewan itu sebetulnya hanya koordinasi, bukan dalam relasi instruksional. Tidak. Dan anggota dewan mempunyai hak untuk mengoreksi, untuk menolak, untuk menyetujui, untuk tidak menyetujui apapun yang dibahas di situ. Setiap anggota dewan, meskipun kebiasaannya sikap dan pendapat dari anggota-anggota dewan itu tergambarkan dari sikap politik fraksi masing-masing. Akan tapi secara prinsip, secara konstitusional, seluruh anggota dewan itu, setiap anggota dewan itu mempunyai hak yang sama dengan pimpinan dewan yang kebetulan menjadi pimpinan dewan atau yang lain-lain. Ini perbedaannya, guys. Menarik, sungguh sangat menarik di Jawa Timur, dan mungkin ada keadaan dan situasi yang sama di tempat-tempat yang lain, di pemda-pemda yang lain, di kabupaten-kabupaten yang lain, yang modus operandinya seperti itu, dimepet-mepetkan dalam mengajukan rancangan APBD, rancangan perda atau rancangan apapun, sehingga ruang untuk pembahasan itu terlalu mepet. Bisa dipastikan kalau sudah terlalu mepet, bagi orang-orang yang normal itu tidak akan mampu untuk memahami secara utuh apa yang akan dibahas karena kemepetan waktu. Dan tapi kalau di Jawa Timur ini, karena Jawa Timur ini kayaknya memang daerah yang sangat luar biasa, dengan Bapak PLH Sekdanya mempunyai kemampuan yang tidak ada duanya, dan mungkin anggota-anggota dewan di Jawa Timur sudah mulai mirip kapasitas dan kemampuannya dengan Pak Sekda, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan mengerti tentang persoalan-persoalan yang ingin dibahas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat Jawa Timur, yang nantinya akan termaktub dalam yang di rancangan APBD yang akan dibahas, dan nantinya kalau sudah disahkan menjadi APBD Jawa Timur tahun 2022. Pemirsa, salah satu usik yang sangat menarik gitu ya, yang akan menarik. Mudah-mudahan Jawa Timur itu selanjutnya betul-betul bisa menghidangkan sebuah dinamika yang bisa memberikan pembelajaran terhadap masyarakat, dan ini salah satu yang bisa disimpulkan oleh masyarakat Jawa Timur. Apakah ini wajar, ada yang kurang ajar, apakah ini normal atau ini tidak normal, apakah mekanisme pembahasan APBD dari APBD sebelumnya dan sekarang APBD 2022 ini wajar atau tidak wajar, publik yang bisa menyimpulkan. Apakah pimpinan dewan atau anggota dewan dengan eksekutif ada main atau tidak main, mengabaikan rasionalitas dan seolah-olah tidak punya akar logis yang kuat. Masa 5 hari mampu untuk bisa memahami segala sesuatunya itu? Ini bagi orang-orang normal sudah tidak sesuatu yang mustahil. Tapi karena di Jawa Timur ini banyak orang yang di atas rata-rata kemampuannya, di atas kenormalan kemampuannya, termasuk penunjukan PLH Sekda Prof itu, mungkin gara-gara itu Pak Gubernur sampai hari ini tidak mengoreksi, gara-gara mempunyai kemampuan dan kapasitas yang di luar
yang tidak ada duanya intinya, yang tidak ada duanya mungkin saja itu menurun dan juga bisa saja kapasitas yang dimiliki oleh Pak PLH Sekda ini juga mengalir kepada anggota-anggota dewan, pimpinan dan anggota dewan Jawa Timur, sehingga sesuatu yang tidak normal bagi orang-orang normal tapi itu bisa dilakukan oleh mereka yang sebetulnya punya kapasitas yang tidak ada duanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.